yang akan datang. Namun ini ada berita yang harus teman-teman ketahui dan mungkin bagi teman-teman yang lain sudah tahu, ya. STY atau Sintayong kembali ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir membesut atau menangani tim U23. Luar biasa. Ini lebih baik Sintayong dibanding dengan Patrick Kluivert. Ini debut pertama Patrick Kluivert yang hancur. STY atau mantan pelatih kita di tim nasional Sintayong itu kembali dipanggil oleh PSSI. Karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Sintayong resmi kembali tangani timnas Indonesia. Erick Thohir umumkan langsung. Jakarta, kabar yang dinanti-nantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air akhirnya datang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, yang turut dihadiri oleh sejumlah petinggi PSSI dan awak media. Pengumuman resmi Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa kembalinya Sintayong merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kami melihat bagaimana progres timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong sangat positif. Tidak hanya di level senior, tetapi juga di level kelompok umur. Setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, PSSI dengan bangga mengumumkan bahwa Sintayong akan kembali menangani timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Pengumuman ini langsung disambut dengan antusias oleh para pendukung timnas Indonesia, yang selama ini mengapresiasi dedikasi serta kerja keras pelatih asal Korea Selatan tersebut. Perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia. Sintayong pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi kualitas permainan maupun mental bertanding. Pada tahun 2021, ia berhasil membawa timnas Indonesia melaju hingga final Piala AFF, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak mengingat kondisi tim yang saat itu sedang dalam masa transisi. Selain itu, ia juga sukses meloloskan timnas U20 ke Piala Dunia U20 sebelum akhirnya ajang tersebut batal digelar di Indonesia. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023, Sintayong juga membuktikan kemampuannya dengan membawa timnas Indonesia kembali ke putaran final setelah absen selama lebih dari 15 tahun. Keberhasilannya membangun tim dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi semakin mengukuhkan namanya di hati para supporter. Harapan baru dan tantangan ke depan. Dengan kepastian kembalinya Sintayong, banyak harapan yang kembali muncul dari para penggemar sepak bola Indonesia. Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi adalah mempersiapkan timnas Indonesia untuk kompetisi internasional yang akan datang, seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan mendukung penuh Sintayong dengan menyediakan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Kami tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi, tetapi ingin bersaing dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berbicara banyak di pentas sepak bola internasional, tambah Erick. Selain itu, program pengembangan pemain muda juga menjadi salah satu fokus utama dalam kepemimpinan Sintayong. Dengan berbagai program pembinaan usia muda yang telah berjalan, diharapkan Indonesia dapat memiliki regenerasi pemain yang lebih baik dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Reaksi publik dan pemain. Kabar kembalinya Sintayong mendapatkan respons yang sangat positif dari berbagai kalangan, termasuk pemain timnas Indonesia. Sejumlah pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan menyambut baik keputusan PSSI ini. Asnawi sangat senang dengan kembalinya Coach Shin. Beliau selalu memberikan motivasi tinggi kepada para pemain dan membantu kami berkembang, ujar Asnawi dalam wawancara singkat. Di sisi lain, supporter timnas Indonesia juga merayakan pengumuman ini di berbagai media sosial. Tagar Welcome Baksi langsung menjadi trending di Twitter, menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat terhadap kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kesimpulan, dengan kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, harapan besar kembali muncul untuk melihat timnas tampil lebih kompetitif di level internasional. Dukungan dari PSSI, pemain, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor utama dalam membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, perjalanan baru dimulai kembali.
Semua mata tertuju pada Shin Tae-yong dan skuad Garuda dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Semoga dengan semangat baru ini, Timnas Indonesia mampu mencetak sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, yang turut dihadiri oleh sejumlah petinggi PSSI dan awak media. Pengumuman resmi Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa kembalinya Shin Tae-yong merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kami melihat bagaimana progres Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong sangat positif. Tidak hanya di level senior, tetapi juga di level kelompok umur. Setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, PSSI dengan bangga mengumumkan bahwa Shin Tae-yong akan kembali menangani Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Pengumuman ini langsung disambut dengan antusias oleh para pendukung Timnas Indonesia, yang selama ini mengapresiasi dedikasi serta kerja keras pelatih asal Korea Selatan tersebut. Perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pertama kali ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi kualitas permainan maupun mental bertanding. Pada tahun 2021, ia berhasil membawa Timnas Indonesia melaju hingga final Piala AFF, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak mengingat kondisi tim yang saat itu sedang dalam masa transisi. Selain itu, ia juga sukses meloloskan Timnas U20 ke Piala Dunia U20 sebelum akhirnya ajang tersebut batal digelar di Indonesia. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023, Shin Tae-yong juga membuktikan kemampuannya dengan membawa Timnas Indonesia kembali ke putaran final setelah absen selama lebih dari 15 tahun. Keberhasilannya membangun tim dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi semakin mengukuhkan namanya di hati para supporter. Harapan baru dan tantangan ke depan. Dengan kepastian kembalinya Shin Tae-yong, banyak harapan yang kembali muncul dari para penggemar sepak bola Indonesia. Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi adalah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk kompetisi internasional yang akan datang, seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan mendukung penuh Shin Tae-yong dengan menyediakan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia. Kami tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi, tetapi ingin bersaing dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berbicara banyak di pentas sepak bola internasional, tambah Erick. Selain itu, program pengembangan pemain muda juga menjadi salah satu fokus utama dalam kepemimpinan Shin Tae-yong. Dengan berbagai program pembinaan usia muda yang telah berjalan, diharapkan Indonesia dapat memiliki regenerasi pemain yang lebih baik dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Reaksi publik dan pemain. Kabar kembalinya Shin Tae-yong mendapatkan respons yang sangat positif dari berbagai kalangan, termasuk pemain Timnas Indonesia. Sejumlah pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan menyambut baik keputusan PSSI ini. Asnawi sangat senang dengan kembalinya Coach Shin. Beliau selalu memberikan motivasi tinggi kepada para pemain dan membantu kami berkembang, ujar Asnawi dalam wawancara singkat. Di sisi lain, supporter Timnas Indonesia juga merayakan pengumuman ini di berbagai media sosial. Tagar Welcome Baksi langsung menjadi trending di Twitter, menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat terhadap kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kesimpulan, dengan kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, harapan besar kembali muncul untuk melihat Timnas tampil lebih kompetitif di level internasional. Dukungan dari PSSI, pemain, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor utama dalam membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, perjalanan baru dimulai kembali. Semua mata tertuju pada Shin Tae-yong dan skuad Garuda dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Semoga dengan semangat baru ini, Timnas Indonesia mampu mencetak sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Pada tahun 2021, ia berhasil membawa Timnas Indonesia melaju hingga final Piala AFF, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak mengingat kondisi tim yang saat itu sedang dalam masa transisi. Selain itu, ia juga sukses meloloskan Timnas U20 ke Piala Dunia U20 sebelum akhirnya ajang tersebut batal digelar di Indonesia. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023, Shin Tae-yong juga membuktikan kemampuannya dengan membawa Timnas Indonesia kembali ke putaran final setelah absen selama lebih dari 15 tahun. Keberhasilannya membangun tim dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi semakin mengukuhkan namanya di hati para supporter. Harapan baru dan tantangan ke depan. Dengan kepastian kembalinya Shin Tae-yong,
Banyak harapan yang kembali muncul dari para penggemar sepak bola Indonesia. Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi adalah mempersiapkan timnas Indonesia untuk kompetisi internasional yang akan datang, seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan mendukung penuh Shin Tae-yong dengan menyediakan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Kami tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi, tetapi ingin bersaing dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berbicara banyak di pentas sepak bola internasional, tambah Erick. Selain itu, program pengembangan pemain muda juga menjadi salah satu fokus utama dalam kepemimpinan Shin Tae-yong. Dengan berbagai program pembinaan usia muda yang telah berjalan, diharapkan Indonesia dapat memiliki regenerasi pemain yang lebih baik dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Reaksi publik dan pemain. Kabar kembalinya Shin Tae-yong mendapatkan respons yang sangat positif dari berbagai kalangan, termasuk pemain timnas Indonesia. Sejumlah pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan menyambut baik keputusan PSSI ini. Asnawi sangat senang dengan kembalinya Coach Shin. Beliau selalu memberikan motivasi tinggi kepada para pemain dan membantu kami berkembang, ujar Asnawi dalam wawancara singkat. Di sisi lain, supporter timnas Indonesia juga merayakan pengumuman ini di berbagai media sosial. Tagar Welcome Baksi langsung menjadi trending di Twitter, menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat terhadap kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut.